Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Widya Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan salah satu biodata pahlawan wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Ayu Susuningrat dan Mas Ayu Masirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama karena dari kalangan biasa. Kala itu, sang ayah merupakan seorang wedana atau kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan jika ayahnya ingin menjadi bupati maka harus menikah dengan keturunan priai juga. Ibunya Kartini Ngasirah merupakan anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah yang merupakan guru agama di Tulukawur, Jepara. Sementara ayahnya masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono VI. Ayah Kartini akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjan yang merupakan keturunan langsung dari kerajaan Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, kandung dan tiri. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup dibandingkan perempuan lain pada zamannya. Bekal pendidikan yang didapatkannya memunculkan cita-citanya untuk berjuang mengangkat derajat wanita pribumi agar mendapatkan haknya yang setara dengan kaum laki-laki. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi. Ia mendapatkan kesempatan sekolah di ELS atau Europese Leger School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia harus melanjutkan tradisi pingit dengan berdiam diri di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ELS, Kartini sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi di Belanda. Di antaranya Rosa Abinanom dan Stella Sehandeler. Tulisan Kartini beberapa kali dimuat dalam majalah. Melalui komunikasi surat-menyurat dan bacaannya terhadap berbagai buku, majalah, dan surat-surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju dibandingkan wanita-wanita pribumi. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Dalam kondisi dipingit, Kartini hanya bisa menjalani aktivitasnya melalui surat-menyurat yang menjadi ujung tombak perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya berisi tantangan-tantangan kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa yang membuat sulit maju. Kartini menyelesaikan tradisi pingit terhadap wanita Jawa, tidak bebas mengekspresikan diri menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasinya seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Tidak hanya itu, pemikiran utama Kartini adalah tentang isi poligami yang saat itu merupakan kebiasaan kaum laki-laki. Ia mengungkit isu agama soal poligami dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca, tapi tidak perlu dipahami. Bahkan ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa. Tapi berapa banyak dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Pada usianya yang ke-20 tahun, Kartini membaca buku-buku serta berbagai roman beraliran feminis, semua menggunakan bahasa Belanda. Kartini merasa dengan tetap tinggal di Jepara, ia tidak mendapatkan perkembangan diri karena fasilitas yang dimiliki keluarga. Ia pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau Belanda, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Pada usia 24 tahun, Kartini diminta orang tuanya untuk menikah dengan Adipati Aryo Singgo Dojojo Adiningrat pada 12 November 1903. Suaminya adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Statusnya sebagai istri tidak membuat Kartini pasrah dengan keadaan. Ia justru bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya dan diberikan kebebasan serta dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang.
Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Suselit Jujur Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Dia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meskipun sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satunya buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada era pemerintahan Soekarno dengan dasar hukum Kepres nomor 108 tahun 1964 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1964 dan penetapan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Sekian penjelasan saya tentang biodata Raden Ajeng Kartini. Saya akhiri dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi.